Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan isi makalah saya yang berjudul 75 tahun Israel menjajah tanah Palestina. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan saya. Palestina telah diduduki oleh Israel sejak tahun 1967. Pada bulan Juni di tepi barat masuk ke Yerusalem Timur dari Jalur Gaza telah menjadi wilayah Palestina yang diduduki OPT. Wilayah Palestina ini bersama dengan Israel membentuk wilayah bekas mandat Inggris atas nama negara Palestina yang dimaksudkan berdasarkan ketentuan resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 181 pada tahun 1947 untuk dibagi menjadi dua negara, yaitu yang pertama Arab dan yang kedua adalah Yahudi. Meskipun begitu, negara Israel telah didirikan pada tanggal 15 bulan Mei tahun 1948 dan telah diterima di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi negara Palestina sempat lepas dari penjajahan Israel. Namun pada tahun berikutnya, Israel melakukan penjajahan lagi kepada Palestina. Wilayah-wilayah tersisa di negara Palestina sebelum tahun 1948, yaitu di tepi barat, termasuk Yerusalem Timur dan Jalur Gaza, dan dikelola masing-masing pada tahun 1948 sampai pada tahun 1967 oleh Yordania dan Mesir. Sejak pendudukan di wilayah tersebut oleh negara Israel pada tahun 1967, masyarakat internasional telah berulang kali menegaskan bahwa perlunya penerapan resolusi Dewan Keamanan 242 dan 338 yang telah mengungkapkan kekuatan Israel dari wilayah yang telah diduduki. Perjanjian damai antara Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang telah mewakili rakyat Palestina dan pemerintah Israel sejak tahun 1993 yang bertujuan untuk mengakhiri konflik selama puluhan tahun lamanya melalui penerapan solusi dua negara. Pada periode tersebut, pada tahun 1993 menyaksikan penarikan militer Israel dari beberapa bagian OPT dan pembentukan Otoritas Nasional PLO pada tahun 1994 untuk mengambil alih tugas pemerintahan di wilayah ini. Masyarakat internasional segera mendukung upaya pembangunan Palestina dengan sumber daya keuangan dan bantuan teknis kepada sektor lembaga publik dan swasta. Lalu saya akan menjelaskan bab 2 bagi pembahasan fenomena Palestina. Kelompok milisi di Palestina dan Hamas melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Israel, yaitu pada 7 Oktober. Aksi itu dilakukan dengan mengarahkan ratusan pasukan bersenjata yang menyusup ke dalam lingkungan warga sipil Israel di dekat Jalur Gaza. Dalam serangan tersebut, sedikitnya 1.400 warga Israel meninggal dunia. Ada pula 203 tentara dan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak yang dibawa ke Gaza sebagai sandera berdasarkan catatan militer Israel. Lalu di sisi Palestina, lebih dari 5.000 warga Gaza tewas dikarenakan serangan udara dan artileri militer Israel. Sebagai balasan dari serangan Hamas, tidak hanya itu, pasukan dari Israel kini berkumpul di sepanjang perbatasan Gaza. Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, mengatakan bahwa aksi militer di Gaza mungkin memakan waktu 1, 2, atau 3 bulan, tapi tidak akan lagi di Hamas. Menurutnya, operasi darat yang ditunggu-tunggu akan segera dilaksanakan. Akan tetapi, seberapa cepat operasi tersebut masih belum kelihatan jelas. Pada saat yang sama, Israel memperlakukan blokade total terhadap Gaza, sehingga kebutuhan makanan, bahan bakar, dan kebutuhan pokok lainnya ke wilayah tersebut dihentikan. Penjajahan Palestina dan Israel ini ada yang terbaru dari pertikaian kedua belah pihak selama 7 dekade terakhir. Sepanjang sejarah, wilayah tersebut telah dilandangkan oleh serangkai konflik yang bersenjata, termasuk beberapa perang yang menentukan dinamika hubungan Palestina dan Israel. Gaza adalah sebidang tanah yang sempit yang telah diambil oleh tentara Israel dan laut yang telah diambil oleh tentara Israel dan laut Mediterania yang berbatasan
Al-Aqsa yang berbatasan dengan Mesir di bagian selatan. Dengan panjang hanya 41 km dan lebar 10 km. Wilayah Gaza telah dihuni lebih dari 2 juta penduduk yang telah menjadikannya sebagai tempat terpadat di dunia. Setelah berperang pada tahun 1948 sampai 1949, Gaza telah diduduki oleh Mesir selama 19 tahun. Dan yang kedua adalah keterkaitan dengan penjajahan Palestina. Pada abad ke-19, yaitu pada tanggal 29 sampai 31 Agustus tahun 1897, Theodore Herzl memimpin Kongres Zionis pertama. Mereka telah menyepakati langkah-langkah untuk mendirikan negara Yahudi Palestina yang saat itu dikuasai oleh Turki Utsmani. Pendanaan kuat dari bankir-bankir Yahudi di Eropa menyokong gerakan ini. Melalui dana itu, imigran Yahudi mulai berdatangan ke Palestina dan membeli tanah-tanah warga Arab yang sudah berabad-abad tinggal lebih dulu di Palestina. Pada tahun 1897 juga telah dibentuk Komisi Arab di Yerusalem untuk menghentikan penguasaan oleh imigran Yahudi. Saat itu, para tuan tanah Yahudi mulai mengusir warga Arab dan mulai memikirkan rencana pendirian negara Israel. Segitu dulu dari saya. Itu adalah isi makalah saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.